Gitu. Karena ya kita juga waktu itu datang ke meja SPB juga, Iya. Mas Deddy Kobizar juga seperti itu ya, merasa tapi kan memang lebih luas Iya, kalau begitu Deddy kan kontennya. memang lebih muda dari saya. Kontennya lebih luas mungkin karena Iya. bisa apa saja gitu. Nah, Dan tapi juga kok dunia dibedakan. konten dia. Yang serius pun mendapat 1,4 juta subscribers. Banyak dong Bang tiap bulan dapatnya Bang. Lumayan, Kalau lumayan. Mas Deddy kan bisanya katanya sampai miliaran tuh. Iya. Ya Bang Refli ratusan juta pasti ada lah. Ada. Tapi kalau dibandingkan dengan waktu komisaris dulu, sama. Gedean gaji YouTuber. Oh, Wah, dari komisaris Jasa Marga dan Pelindo lebih besar Komisaris YouTuber. utama Iya. loh itu. Wow. Saya komisaris utama tapi kan tipe C. Jangan ada tipenya. Beda dong dengan Abdi Slang. Kalau Abdi Slang itu tipe A dia. Jadi YouTuber tipe A nih. YouTuber Oh gitu. iya, tipe A lah ya. Iya. Kalau YouTuber saya tetap tipe B. Tipe A itu Deddy Corbuzier. Tipe A tuh yang penghasilannya miliaran itu. Iya. Bang Refli, ini aku pengen ngebahas ini nih sama Bang Refli. Jadi kan beberapa waktu yang lalu itu kan lagi banyak banget dibicarakan soal UU ITE kalau menghina presiden itu bisa kena hukuman 4,5 tahun. Nah, ini untuk netizen-netizen juga nih ya, sebenarnya gimana sih Bang? Jadi kalau soal undang-undang ITE ini yang menghina presiden itu nggak masuk undang-undang ITE, itu masuk RUU KUHP yang baru. Kalau ditanyakan kepada saya nggak setuju saya. Kenapa nggak setuju? Karena pada tahun 2006 MK itu sudah membatalkan pasal-pasal tentang penghinaan presiden atau kepala negara yang dulu kita kenal dengan pasal Hatsai Artikelen. Ya. Kalau negara kita kerajaan itu wajar ada Hatsai Artikelen karena yang namanya raja atau ratu kan the king atau the queen can do no wrong. Jadi yang namanya raja dan ratu itu nggak bisa salah, tidak boleh salah kan gitu. Tapi seorang presiden dalam sebuah republik, presiden itu adalah jabatan politik, walaupun jabatan kenegaraan. Dia dipilih dan, dia dicalonkan dan dipilih. Ya. Sehingga dia tidak boleh diperlakukan seperti raja atau ratu. Ini termasuk kalau pasal penghinaan yang katanya diperluas untuk anggota DPR juga. Apalagi itu. Amanat konstitusi kita bukan melindungi anggota DPR dan presiden, tapi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tapi kalau reasoningnya dari Menkumham untuk mengatakan ini kan untuk jaga martabat juga. Nah, pertanyaannya adalah aneh. Kenapa? Itu dibuat delik aduan, dijadikan delik aduan. Iya. Kalau delik aduan justru merendahkan martabat presiden. Jadi presidennya harus You can ngadu. imagine, presidennya ngadu kepada Polsek, kepada Polres. Ada laporan gitu. Pak, Ya, saya dihina Pak, tolong Pak. Yes. Kan aneh. Jadi seperti apa Bang perbedaannya antara kritik Oh iya, dan saya belum menghina? jawab ya. Iya. Ini untuk netizen Gitu. juga mungkin Abang Jadi juga gini, kritik itu tidak boleh personal. Karena kalau body shaming itu menghina namanya. Ya. Ya. Tapi kalau saya mengatakan kebijakan Pak Jokowi itu kurang cerdas, itu saya tidak menghina dia. Tidak personal. Karena menurut saya gini, dunia maya itu kan dunia yang sebenarnya kan kita tidak bisa katakan dunia manusia semuanya. Kadang-kadang mesin. Saya dikatain Refli sakit hati, wah itu ada 100 kali misalnya dalam itu sudah saya pastikan mesin. Ada lagi kata-kata yang lebih jahat dari itu. Tapi kalau kita ambil hati, kita nggak tahu kan. Ya. Dan pastikan biasanya orang yang menghina itu pastinya kalau nggak anonim, mesin atau orang yang sama sekali kita nggak kenal. Oke, ini ya kalau ngobrol sama Bang Refli jadi gini ya. Pasti akan ada jawabannya dan Ini pasti- baru 2 SKS? baru 2 berikutnya? SKS kan nih. Bang Refli kalau ngobrol sama kita udah ketahuan kalau mengkritik juga sukanya lekit banget. Jangan-jangan ini ada hubungannya sama masa lalunya. Katanya dulu Bang Refli ini adalah seorang wartawan. Bener gak sih? Pasti banyak yang gak tahu kan. Nanti kita tanya langsung, jangan kemana-mana, tetap di Saatnya Perempuan Bicara.